Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang membahas materi selanjutnya. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang program linier, yaitu grafik ketidaksamaan linier dua variabel untuk mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu program linier. Program linier adalah cara untuk memperoleh hasil optimal, yaitu maksimum atau minimum dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linier. Program linier digunakan agar suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya pengeluaran seminimal mungkin. Jadi, program linier ini sangat banyak manfaatnya dalam bidang ekonomi. Dalam program linier, terdapat fungsi objektif atau fungsi tujuan. Syarat, batas, dan kendalanya berbentuk ketidaksamaan linier. Sebelum kita membahas apa itu fungsi tujuan, syarat, batas, dan kendala dari program linier, terlebih dahulu pada sesi kali ini kita akan membahas tentang ketidaksamaan linier. Ketidaksamaan linier adalah suatu ketidaksamaan yang memuat variabel-variabel berpangkat 1. Tanda ketidaksamaan adalah lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Contohnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Pada contoh ini, X berpangkat 1 dan tanda ketidaksamaan yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Adapun jika X-nya berpangkat 2, yaitu X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0, maka contoh dari X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0 bukan termasuk ketidaksamaan linier. Adapun contoh selanjutnya dari ketidaksamaan linier yaitu 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Variabel X dan Y sama-sama berpangkat 1, dan tanda ketidaksamaan yang digunakan adalah lebih kecil sama dengan. Di kelas 11 ini, kita hanya belajar tentang ketidaksamaan linier dua variabel. Ketidaksamaan linier dua variabel adalah ketidaksamaan yang memuat dua variabel dan masing-masing berpangkat 1. Contohnya, 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Ada dua buah variabel pada contoh ini, yaitu X dan Y, dan masing-masing variabel mempunyai pangkat 1. Materi pertama yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah tentang bagaimana cara menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linier. Pada koordinat kartesius, kalian sudah pernah belajar bahwa ada sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan di titik 0. Sumbu X disebut juga sebagai garis Y sama dengan 0. Dan sumbu Y disebut juga sebagai garis
X sama dengan 0. Adapun jika kita mau membuat sebuah grafik yang mana nilai Y-nya bukan sama dengan 0, contohnya Y sama dengan 1, maka kita hanya perlu membuat sebuah garis mendatar yang melalui titik Y sama dengan 1. Sedangkan jika kita mau membuat sebuah grafik selain X sama dengan 0, misalkan X sama dengan min 1, maka kita hanya perlu membuat sebuah garis tegak yang melewati titik X sama dengan min 1. Adapun jika kita mau menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linier, contohnya Y lebih besar sama dengan 0, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan garis Y sama dengan 0. Sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Untuk mengarsir daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linier ini, perhatikan tandanya. Tanda dari Y lebih besar sama dengan 0 adalah lebih besar sama dengan. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka daerah yang kita arsir berada di atas garis Y sama dengan 0. Sedangkan jika tandanya lebih kecil sama dengan 0, maka daerah yang kita arsir berada di bawah garis Y sama dengan 0. Adapun jika kita mau menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan min 1, maka langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat garis X sama dengan min 1. Kemudian untuk mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya, perhatikan tandanya. Karena tandanya adalah lebih besar sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah daerah bagian kanan dari garis X sama dengan min 1. Adapun jika tandanya lebih kecil sama dengan, maka daerah yang akan kita arsir berada di sebelah kiri dari garis X sama dengan min 1. Sedangkan jika suatu X ataupun suatu Y dibatasi oleh dua garis, misalkan di sini contohnya adalah min 1 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1. Nah, artinya Y dibatasi oleh garis Y sama dengan min 1 dan Y juga dibatasi oleh garis Y sama dengan 1. Untuk menggambar grafik dari himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan ini, maka langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah menggambar garis Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1. Kemudian, arsir daerah yang berada di antara garis Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1. Maka daerah yang diarsir tersebut merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menggambar suatu grafik dari sistem ketidaksamaan linier dua variabel, di mana ada nilai X dan ada nilai Y. Misalkan,
2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah memisalkan X sama dengan 0. Sehingga 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 dibagi 3, sama dengan 4. Ingat, dalam sistem Kartesius berlaku titik X, Y. Nilai X pada langkah pertama ini adalah 0, dan nilai Y yang telah kita peroleh adalah 4. Jadi titiknya adalah 0,4. Sekarang kita lanjutkan untuk langkah kedua. Langkah kedua yaitu memisalkan Y sama dengan 0. Sehingga kita mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 pada pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Seperti sebelumnya, pada koordinat Kartesius berlaku titik X, Y. X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 0, sehingga titik yang telah kita peroleh adalah 6,0. Langkah ketiga untuk menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan linier ini adalah dengan menghubungkan kedua titik yang telah kita peroleh. Adapun langkah keempatnya adalah memperhatikan tandanya. Karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, maka daerah yang kita arsir adalah ke arah dalam. Maksudnya ke arah dalam adalah arsiran menuju ke titik 0. Pertanyaannya, bagaimana jika tanda dari 2X ditambah 3Y adalah lebih besar sama dengan 12? Maka, langkah pertama dan langkah keduanya adalah sama, yaitu dengan memisahkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian menghubungkan kedua titik yang akan kita peroleh. Adapun perbedaannya hanya terletak pada arsiran. Jika sebelumnya ketika tandanya lebih kecil sama dengan arsiran mengarah ke arah dalam, maka jika tandanya adalah lebih besar, arsiran mengarah ke arah luar atau menjauhi titik 0. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sekarang, mari kita lanjutkan ke materi kedua. Jika sebelumnya kita belajar bagaimana membuat sebuah grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier, maka pada materi kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan pertidaksamaannya jika gambarnya ada. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar di sebelah kiri. Ada sebuah garis yang melalui titik 0,4, yaitu X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 4. Garis ini juga melalui titik 6,0, yaitu ketika X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 0. Untuk membuat suatu pertidaksamaan berdasarkan gambar ini, kalian perlu membuat persamaannya terlebih dahulu. Persamaan yang kita buat adalah berbentuk AX ditambah BY sama dengan A dikali B. A-nya adalah 4 dari titik 0,4
dan B-nya adalah 6 dari titik 6,0. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 4X ditambah 6Y sama dengan 4 dikali 6. 4 dikali 6 adalah 24. Sehingga hasil yang diperoleh 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Nah, persamaan ini masih dapat kita kecilkan, yaitu dengan mencari suatu angka yang dapat dibagi oleh 4, 6, dan 24. Bilangan tersebut adalah 2. Sehingga bilangan 4, 6, dan 24 kita bagi dengan 2. Dan diperoleh hasil 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Setelah kita menemukan persamaannya, langkah selanjutnya adalah mencari pertidaksamaannya. Untuk menentukan apakah tandanya lebih besar atau lebih kecil, perhatikan arsirannya. Karena arsiran ke arah luar, yaitu menjauhi titik 0, maka tandanya adalah lebih besar sama dengan. Sehingga diperoleh hasil 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Jadi, daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Bagaimana? Kakak harap penjelasan dari materi pertama dan materi kedua pada sesi kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.